Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 presentasi mata kuliah filsafat yang beranggotakan saya sendiri Lisa Febrianti, Laila Mutaharoh, Maulida Fajriati Fatimatuz Zuhro, Muhakiki, dan Muhammad Fatkur Rahim akan mempresentasikan tentang hal yang mendasari munculnya landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk pemateri yang pertama, kepada Hakiki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos dan logos jadi ontologi merupakan ilmu yang beradaan dalam sebuah ilmu yang membahas terkait dari itu grup variasi sigmoidi ontos itu ada ilmu. Hal yang munculnya pertama oleh data 1630 untuk mengenai teori hakikat statistik dalam perkembangan Wolf 9 Masehi menjadi yaitu metafisika dan metafisika khusus umum. Fisika umum dimaksud sebagai istilah lain dari dengan demikian metafisika atau ontologi adalah cabang yang merupakan prinsip dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan untuk materi ini. Saya pasrahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, contoh landasan ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ontologi yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi meja, yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada. Tidak peduli beberapa ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda. Benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Landasan epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani, epistem atau pengetahuan, dan logos, kata pembicaraan atau ilmu, yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, watak, dan jenis ilmu. Epistemologi atau teori ilmu yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu-ilmu, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya, serta bertanggung jawab atas pertanyaan tentang ilmu yang dimiliki oleh setiap manusia. Sekian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulida. Hal-hal yang mendasari munculnya landasan epistemologi. Epistemologi meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal atau Vestat, akabudi, Carnot, pengalaman atau kombinasi antara akal dan pengalaman, intuisi merupakan sarana yang dimaksud dengan epistemologik, sehingga dikenal dengan adanya model-model epistemologik seperti
rasionalisme, empirisme, kritisme, atau rasionalisme kritis, atau rasionalisme kritis, positisme, fenomenologis dengan berbagai variansinya. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal indera dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Contoh landasan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja berbeda-beda. Setiap pola perilaku manusia itu merupakan suatu hal yang bisa dipelajari dan termasuk salah satu contoh antropologi sosial, di mana masing-masing individu yang melakukan proses sosial dan interaksi sosial dengan orang lain akan memiliki pola tingkah laku yang berbeda-beda. Dan hal tersebut dapat dianalisis maupun diteliti. Yang ketiga, landasan aksiologi. Aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, logos yang berarti ilmu, yang dalam teoritis nilai adalah studi filosofis tentang kebaikan nilai dalam arti terluas dari istilah-istilah ini. Gerakan aksiologis muncul dari metode fenomenologi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fatkur Rahim. Hal yang mendasari munculnya landasan aksiologi. Para aksiolog berusaha untuk mencirikan gagasan nilai secara umum, di mana nilai moral hanyalah satu spesies. Mereka membantah dalam kurung dengan perbedaan mencolok di antara mereka, melawankan bahwa kebaikan tidak secara eksklusif berasal dari kemauan, tetapi ada dalam hierarki objektif. Mereka mencekankan sejauh mana melalui emosi dan perasaan manusia menemukan nilai-nilai. Gagasan tentang tindakan benar dipahami secara turunan dalam istilah nilai-nilai yang diungkapkan emosi. Buku Ralph Burton Perry, General Theory of Value, tahun 1926, disebut sebagai magnum opus dari pendekatan baru tentang nilai. Ia berteori nilai adalah objek apapun yang diminati. Belakangan ini dia menjelajahi 8 alam nilai, yaitu moralitas, agama, seni, sains, ekonomi, politik, hukum, dan adat istiadat. Landasan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Norma hukum. Fungsi norma hukum khususnya jika hukuman mati salah. Mengapa salah? Apakah karena jenis hukuman ini tidak adil? Jika ya, mengapa tidak adil? Jika karena kehidupan manusia memiliki nilai sehingga tidak boleh sengaja diambil oleh manusia lain. Lalu apa? Dalam kurung jika ada yang dapat menyampaikan nilai tersebut, apakah masyarakat atau budaya memberikan nilai ini? Atau dengan kata lain, adakah cara untuk membumi dalam kurung, yaitu untuk menetapkan prinsip yang tidak dapat diubah yang mendasari dengan alasan tertentu. Klaim nilai kita. Apa ketidakkesepakatan yang meluas tentang banyak aspek aksiologi, tetapi itu tetap menjadi topik yang menarik dan hidup. Sekian dari saya. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.